teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami di OKB, Obrolan Kesehatan Berisi. Bersama saya Darmawan dan juga Dokter Indah. Jangan lupa sebelumnya harus subscribe, like, dan komen di bawah. Komen-komen yang menarik akan dapat hadiah loh dari kita. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar nggak lupa update-update teranyar dari kita. Nah, betul sekali ya teman-teman sehat. Karena apa? Kalau di OKB itu saya dengan Dokter Indah selalu akan membahas topik-topik mengenai kesehatan yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang dunia kesehatan. Dan kali ini yang akan kita obrolin itu tentang fetisisme, Dok. Betul. Karena memang beberapa waktu yang lalu kan media sosial ramai sekali dia dengan adanya kasus seorang mahasiswa yang melakukan tindakan fetis dengan menggunakan kain jarik. Dan tindakan tersebut akhirnya menjadi viral dan luar biasa sekali gitu ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang apa sih fetis itu sendiri. Fetis. Sebenarnya fetis atau fetisisme ya, itu adalah keadaan rangsangan seksual yang dirasakan seseorang terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Objek itu bisa apa aja. Kalau kayak si oknum itu kan dia dengan kain jarik, itu bisa dengan pusar juga bisa, rambut, jas hujan, itu macam-macam objeknya. Jadi dia memang membutuhkan objek-objek tersebut, baru dia merasa terangsang. Gitu. Atau misalnya dia punya pasangan, nah jadi dia menggunakan objek tersebut di pasangannya, baru dia bisa mencapai maksimal atau mungkin orgasme ya kita bilangnya jadi ya gitu. Pasangannya dikasih jas hujan. Iya bisa. Langsung itu pasangan dikasih bukan pasangan itu dikasih kain jarik dililit itu dia merasa maksimal rasanya. Langsung terangsang gitu. Iya. Waduh. Mencapai puncak rangsangan bahkan. Kalau nggak pakai justru dia nggak bisa. Kalau pasangan saya kasih bunga deposito terangsang dia. Saya juga kayaknya. Ini aneh-aneh ya. Tapi itu namanya fetis ya. Iya. Jadi suatu rangsangan seksual yang muncul melalui objek benda mati. Gitu. Iya. Oke, Gitu. itu yang disebut dengan namanya fetis. Baik ya. Dan kalau misalnya orang dikatakan fetis gitu kan ya. Sebenarnya orang terangsang dengan benda mati, apakah itu selalu langsung dikategorikan sebagai suatu kelainan? Apakah dia mengalami kelainan atau kelainan jiwa atau bagaimana sih? Itu sebenarnya gimana Dok kategorinya? Sebenarnya sih enggak. Yang dijadikan gangguan atau kelainan itu saat terjadi dengan intens dan berulang. Gitu. Jadi misalnya dia punya misalnya kayak kelainan kain jarik itu. Nah, itu intens dan berulang selama jangka waktu 6 bulan itu terus menerus dia mempunyai rangsangan terhadap objek tersebut, itu bisa kita masukin ke dalam gangguan gitu. Atau misalnya dia mengerjakan kegiatan sehari-hari, misalnya ngantor atau misalnya kuliah gitu, tapi di otaknya dia terus mencari si rangsangan itu gitu, memikirkan rangsangan itu gimana gitu. Itu bisa dijadikan gangguan. Nah, yang paling bisa dianggap gangguan adalah di saat perilakunya gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak si kain jarik, yang kasus kain jarik itu kan dia memaksakan ya orang untuk dililit kain jarik ya. Nah, itu kalau misalnya dilakukan tanpa konsen, tanpa persetujuan orang atau pasangannya, ya itu bisa dimasukkan ke dalam gangguan. Gitu. Jadi artinya dia melakukan tindakan itu tanpa diketahui oleh si lawannya. Ya kan, entah itu lawan jenisnya atau pasangannya itu siapapun itu. Tapi ketika diketahui artinya pasangannya juga sadar atau setuju, itu tidak dianggap suatu kelainan. Sebenarnya enggak, karena dianggap kelainan mungkin iya ya, tapi kalau satu kelainan dengan kelainan lainnya dan atas dasar konsen, saya rasa sih tidak ada masalah ya. Gitu. Mungkin sama seperti orang gay gitu kan, atau orang yang melakukan homoseksual. Artinya ya buat secara ilmu umum awam akan mengatakan itu adalah perilaku yang tidak benar. Tetapi terhadap yang menjalaninya pun kan sekarang banyak sekali ya komunitas homo ya kan dan lain sebagainya. Selama itu tidak mengganggu orang lain, mungkin itu tidak menjadi satu ranah yang bermasalah gitu ya. Oke. Nah, ini juga penting buat teman-teman sehat ya. Saya pikir bahwa kita juga harus lebih hati-hati dengan adanya fetis ini. Ya kita jangan sampai menjadi objek dari orang lain yang nggak kita kenal malahan gitu ya kan ya, karena kalau kita nggak mau gitu kan. Iya, karena apa? Karena kalau sampai seperti itu bisa ranahnya kan udah perilaku yang tidak menyenangkan. Betul. Dan itu ada sanksi atau hukumannya juga kan ya. Nah, kalau saya pengen nanya nih, kalau menurut Pak Darmawan sendiri nih melihat fenomena si oknum G kain jarik ini gitu, gimana sih Pak Bapak ngelihatnya?
Ya kalau saya melihat ya kalau si oknumnya ya saya katakan dia salah gitu ya. Kenapa ya? Karena dia melakukannya satu tadi ya. Fetish itu sendiri kan sebetulnya sudah nggak benar. Kayak tadi homoseksual gitu ya. Sebenarnya ya kodratnya Tuhan menciptakan ada laki ada perempuan. Betul. Ya adalah untuk saling melengkapi. Kan seperti itu. Tetapi memang secara ilmu kedokteran kita tidak bisa pungkiri bahwa secara genetik ini kan laki-laki itu kromosomnya adalah XY, wanita itu XX. Artinya di dalam kromosom laki-laki ada X-nya. Artinya laki-laki itu juga lebih mudah kayak perempuannya. Ada feminimnya. Okay. Makanya kalau laki-laki memerankan sosok menjadi seorang perempuan, misalnya kayak kewanita-wanitaan itu lebih mudah, ya kan? Gitu loh sis, ya kan? Itu akan lebih gampang. Ke bawah ya. Wah keluar. Nah, itu akan lebih mudah ketimbang wanita yang disuruh memperagakan sebagai seorang laki-laki karena kromosomnya XX, gitu loh. Jadi sama gitu, secara keilmuan ya homo itu kan nggak bagus gitu, tetapi secara biologis ada laki-laki yang memang akan dominan feminimnya gitu, sehingga dia akan berperilaku seperti itu. Nah, saya kira sama seperti halnya fetish tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapan terhadap si pelaku atau oknum itu tadi, ya saya katakan dia salah. Kenapa? Karena dia merugikan orang lain. Ya kan, sama halnya ketika kita sebatas tidak merugikan, saya kira ya hanya engkau dan yang maha kuasa yang tahu gitu kan ya kan. Nah, jadi itu tidak akan mengganggu. Tetapi kalau sampai merugikan, ya itu yang nggak benar, itu yang berbahaya. Ya sama seperti kalau saya selalu kadang ada pasien tanya, Pak kalau saya merokok itu bahaya atau enggak? Ya saya katakan merokok itu bahaya gitu loh. Bahayanya itu adalah ketika itu sudah timbulkan penyakit, kan kanker misalnya. Jadi bahaya dari rokok itu kan penyakitnya. Kan seperti itu. Nah, sehingga ya kembali kepada si pelakunya. Kalau memang menganggap itu adalah suatu mungkin hal yang menyenangkan bagi dirinya, tetapi kalau selama sama-sama diketahui oleh pasangannya atau lawannya tadi ya, saya kira tadi kayak apa kata dokternya kan konsen ya, artinya si temennya itu juga sadar. Ya, saya kira ya fine-fine aja kali gitu ya. Betul. Seperti itu sih dok. Kalau menurut saya ya, nggak tahu sih kalau menurut teman-teman ya, makanya selama obrolan kita ini selalu kita mengundang juga ya teman-teman set kalau ingin komen, kalau ingin memberikan masukan atau mungkin mau bertanya dok. Jadi teman-teman saya juga kita ajak di sini untuk terlibat aktif melalui channel kami ini di OKB supaya kita ini ngobrolin sesuatu yang memang mudah bisa memberikan manfaat gitu. Termasuk kalau ada teman-teman berpikir nih, Pak saya tuh pengen tahu tentang hal-hal misalnya penyakit apa gitu kan ya, misalnya kelainan-kelainan seksual yang lain, ya monggo silakan gitu loh. Ya kan ya namanya di sini kita ngobrol, jadi ya silakan komen aja gitu. Nah, selain si kain jarik ini ada yang viral lagi nih Pak. Nah, ini deket banget sama daerah rumah saya nih, lagi sangat-sangat marak nih yang namanya begal payudara. Oh iya betul. Jadi begal payudara itu bukan payudaranya dipotong ya teman-teman sehat ya. Jadi lagi olahraga biasanya itu cewek-cewek lagi olahraga, jadi dipegang terus lari gitu. Kalau menurut Pak Darmawan sendiri nih, itu bisa dimasukin fetish nggak Pak? Tapi sebelum saya jawab, dokter nggak pernah mengalami begal kan? Jangan sampai ya. Tolong jangan. Karena ada beberapa teman saya ada yang pernah mengalami juga gitu, dan itu kasihan sekali ya gitu. Kalau tadi ditanya apakah ini masuk kategori fetis, saya katakan bukan masuk fetis karena objeknya fetis adalah benda mati. Fetis itu kan suatu kelainan berupa meningkatnya rangsangan seksual atau munculnya sebuah rangsangan seksual ketika dia melihat suatu benda mati. Karena fetis sendiri itu bahasa lainnya adalah objek benda mati. Ketika objek benda mati dijadikan suatu rangsangan, itu disebut namanya fetisisme. Nah, jadi kalau begal itu murni adalah tindakan pelecehan seksual. Ya kan? Nah, kalau pelecehan seksual ya ini bukan masuk fetis, ini udah merupakan fenomena yang terjadi ya. Ini saya kalau melihatnya sih lebih kepada kenakalan. Tahap nakal. Jadi belum masuk karena gini loh,
Kalau orang ngerampok, orang maling ada tujuannya. Ya kan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara materi gitu ya. Tapi kalau begal payudara ini adalah kenakalan untuk kepuasan sesaat menurut saya. Karena apa coba keuntungannya dia gitu kan? Saya sebagai wanita kecuali kalau dia melakukan begal payudara itu anggap aja bonus sekaligus ngerampok. Ya kan? Udahlah, ya kan korbannya perempuan, kadang kan nggak hanya begal, kadang maaf ya tanda kutip ada yang sampai diperkosa gitu kan sambil dia dirampok. Nah, mungkin dia ada suatu kepuasan seksual di situ. Tapi kalau begal itu lebih kepada menurut saya nggak ngerti nih secara dalamnya, tapi yang saya amati fenomena ini lebih kepada kenakalan dan sifatnya lagi trending-trendingnya orang bersepeda kali Dok gitu. Jadi dan munculnya kan karena ketika sudah sepedaan ini betul. Viral gitu kan ya. Saya sebagai pesepeda sangat khawatir jadi begitu. Iya. Nah, terus gini Dok. Kalau tadi adalah begal payudara, kita bicara tentang kain jari, kita bicara tentang fetis. Nah, wanita itu kan juga beberapa, ya kan? Saya tidak bilang dokter Indah ya teman-teman ya. Beberapa di luar sana. Yang menjebak nih pasti. Wanita itu kan juga kadang untuk mendapatkan sebuah rangsangan seksual atau kepuasan seksual itu kan seringkali menggunakan yang namanya alat bantu. Namanya vibrator lah, dildo lah, macam-macam lah. Ada penyebutannya. Ya kan? Nah, apakah wanita yang menggunakan alat bantu seperti vibrator itu bisa dikategorikan sebagai fetis atau tidak kalau menurut pandangan dokter Indah? Enggak sih kalau saya kan bergetar. Oh bergetar ya Dok ya? Vibrator kan bergetar. Oh tahu ya dokter ya? Oh iya. Kamera di mana tolong? Oh iya. Daddy, don't watch this. Padahal Bapak saya jangan nonton ya. Padahal alat bantu wanita itu ada yang nggak bergetar juga loh. Tapi kok dokter malah tahunya yang bergetar ya gitu. Oke. Iya. Tapi ini bukan pengalaman dokter ya. Oke. Tapi kalau pengalaman wajah kok kayak piting rebus ya. Make up. Oke. Tapi intinya menggunakan vibrator itu kita lupakan bergetarnya lah. Karena ada yang nggak bergetar juga. Tapi sebenarnya apakah itu juga menjadi suatu fetish sih nggak Dok? Kata saya sih enggak ya. Enggak ya? Karena ya enggak Pak. Tapi menurut saya enggak sih. Karena bukan suatu kan fetish itu kan kayak keadaan rangsangan kalau ngeliat objek tertentu. Iya. Kalau ngeliat vibrator ya enggak selalu terangsang juga sih. Iya. Iya dong. Betul. Setuju sih. Saya setuju banget teman-teman sehat. Jadi ini benar sekali bahwa kalau wanita menggunakan alat bantu vibrator itu bukan menjadi suatu tindakan fetish. Ya kan? Karena gini, fetish itu kan ketika dia melihat objek benda mati. Betul. Ya kan? Nah, kalau vibrator itu kan yang tadi dokter Indah katakan ya bahwa ini kan terangsangnya kalau dipakai. Iya. Kalau dilihat ya nggak terangsang gitu. Jadi beda lagi gitu loh. Itu kan pembantu sebenarnya ya kan? Kalau kurang. Iya. Kurang ya. Kurang puas nih. Nah, kan buat buat para pria nih ya. Ngomong lagi ini hati-hati loh. Banyak suaranya dokter Indah itu selalu saya anggap perwakilan para wanita. Hati-hati ya kan, bahwa kalau ada wanita mengatakan ya kan kurang ya kan, bukan koreng ya, kurang artinya kurang apa nih? Krik ya. Anda bisa simpulkan sendiri ya, artinya ya buat apa sih ranjang itu harganya beli sampai puluhan juta, kalau dipegang rasanya dingin ya kan, empuk, banyak pernya tapi nggak pernah hangat dan goyang. Nah ya kan, jadi kurang. Nah, biar nggak kurang ini saya mengajak teman-teman sehat nih Dok, untuk biar bisa menambah kesehatan, biar nggak kurang sehat. Nggak kurang biar sehat badannya. Saya setiap hari pasti saya juga tidak ketinggalan minum namanya madu hitam pahit. Wah, apa tuh Pak? Madu hitam pahit. Mas Ferdi boleh dong nih. Madu hitam pahit. Madu pahit tapi ini ya Pak. Oh iya, kalau selama ini kan orang hobinya madu itu yang manis. Iya. Ya kan, kalau saya carinya madu hitam pahit. Kenapa tuh Pak? Kalau dokter suka yang pahit apa suka yang manis? Saya suka yang manis, hidup saya udah pahit.
Oh, hidupnya udah pahit ya. Ada yang mau memaniskan? Ya, aduh tuh ya. Silakan komen ya, silakan komen yang mau memaniskan hidupnya Dokter Indah. Silakan berkomentar di kolom kami ya kan. Yuk para pemanis-pemanis ya kan. Yang penting jangan pemanis buatan. Ya kan? Kalau pemanis alami silakan. Karena Dokter Indah mencari sesuatu yang sifatnya alami. Balik lagi ke sini Pak. Kalau saya sukanya yang pahit dong. Oh gitu. Kenapa karena tuh, Pak? bukan bicara bahwa madu pahit itu menyehatkan, ya memang benar sih, karena madu pahit ini kita namanya madu pahit, madu hitam pahit. Ini berbeda dengan madu yang selama ini ada di pasaran. Kalau selama ini kan madunya rasanya cenderung manis. Yang kedua kan berasal dari lebah ternakan atau lebah pekerja. Kalau ini diproduksi dengan menggunakan yang namanya lebah hutan. Jadi lebah hutan itu tidak hanya ukurannya lebih besar 4 kali lipat dibandingkan lebah ternak atau lebah pekerja yang biasa umum digunakan oleh peternak-peternak madu, tetapi juga lebah hutan ini juga punya kandungan air liur karena madu itu kan salah-satunya diproduksi menggunakan air liur yang ada di mulut lebah. Nah, lebah hutan itu punya air liurnya itu punya kandungan enzimnya itu jauh lebih tinggi. Salah satunya adalah enzim diastase, teman-teman. Nah, enzim diastase ini bagus sekali untuk apa? Untuk membantu meningkatkan metabolisme di dalam tubuh, khususnya dalam metabolisme glukosa. Berarti untuk penderita diabetes ini juga bagus, apalagi kita tahu ya kan bahwa hidup kita itu jangan terlalu manis, kemanisan nanti diabetes. Nah, ya kan makanya saya selalu minum 1 sendok saja. 1 sendok setiap hari ini sudah sangat membantu sekali. Dan kalau dilihat ini teksturnya, teman-teman juga bisa melihat di sini teksturnya sangat kental ya, nggak terlalu encer. Nah, dan madu yang bagus ya kondisinya harus seperti ini. Kayak madu ini ya biasa ya kan? Pak. Iya. Dan kalau orang melihat kentalnya itu kayak kecap gitu ya kan ya. Nah, ya benar-benar kayak kecap manis ya. Nah, dan madu yang bagus kualitasnya adalah yang justru yang kental karena kandungan airnya sedikit. Semakin banyak kandungan airnya teman-teman sehat, hati-hati madu yang terlalu banyak kandungan air, terlalu encer itu juga akan merusak enzimnya. Ya kan? Nah, kalau enzimnya rusak jadi apa ya khasiatnya madu juga hilang. Nah ini saya selalu minum begini aja. Wow. Mantap ya Pak? Mantap. Ya enak ya kan sambil ngobrol nyari yang sehat-sehat, nyari yang pas itu enak sekali. Nah jadi kembali lagi nih. Nih aku sekarang nanya nih Pak. Ya. Kalau misalnya kayak orang-orang yang memiliki fetish tertentu, apakah bisa dari penampilan dilihat gitu? Enggak sih. Enggak. Karena fetish itu kan bukan kelainan dari sisi penampilan fisik. Gitu. Tapi dari fantasi. Nah, kalau fantasi orang bisa pakai topeng apa aja. Justru kadang-kala fetish itu kalau yang terjadi ya malah dia menutupi. Jadi seolah-olah kayak dia fine-fine aja. Makanya kan kasus yang kemarin itu kan sampai udah berapa kasus. Betul. Artinya berapa orang yang terkena gitu ya. Bayangkan kalau memang dari luar orang fetish itu bisa kelihatan gitu. Nggak mungkin ada orang yang terjebak. Karena begitu orang lihat, fetish lu gitu kan. Wah, kamu nggak benar nih gitu. Nah, justru yang harus kita waspadain adalah lebih kepada permintaan-permintaannya. Jadi kalau misalnya teman kita atau siapapun ya kan terus menyuruh kita melakukan sesuatu yang menurut akal sehat kita itu nggak benar, ya kan nggak wajar. Ya ini kita harus curiga. Iya betul. Itu karena fetish itu biasanya terangsangnya oleh sesuatu yang memang agak absurd dan nggak wajar. Kayak kain jari, tadi dokter katakan jas hujan. Ya kan ada orang lihat payung gitu kan ya macam-macam. Nah dan tidak hanya itu gitu loh, tetapi juga bisa pakaian tertentu terus dipakaikan pada pasangannya. Nah itu juga bisa menjadi yang namanya fetish. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya kita punya teman atau siapapun kan di dunia saat ini, di zaman seperti ini, kita memang harus lebih waspada sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi victim, jangan sampai kita akhirnya disalahgunakan oleh perilaku-perilaku orang yang tidak benar. Saya kira seperti itu sih dok, ya kan. Nah kalau dari sisi seorang wanita nih sebetulnya dok, ya kan. Lalu misalnya nanti pasangan dokter gitu, katanya kan fetish itu kan juga menggunakan pakaian tertentu gitu kan ya. Nah apa ya maksud saya gini, kalau dokter Ida sendiri pasangannya meminta
dokter untuk menggunakan pakaian-pakaian yang seksi. Oke. Seperti diturutin nggak, Dok? Ini agak berat ya omongannya ya. Tapi ya kalau sudah jadi pasangan. Oh iya, the married ini. The married ya kan, the married. Saya rasa nggak ada salahnya sih, Dok. Pak, soalnya gini. Mungkin itu akan menjadi variasi dalam berhubungan. Oke. Gitu. Karena kan saat sudah berpasangan, ya pasti berhubungan seksual pasti akan sangat aktif ya. Pasti akan ada masa bosennya sih. Oke. Dan itu kayak variasi sih. Jadi it's okay. Selama menunggu. Maaf, mungkin bukan menunggu apa? Apakah pasangan nyuruh atau mungkin dokter yang kasih surprise? Dibicarakan aja baik-baik ya. Baiknya gimana gitu kan. Tapi kayaknya kalau saya ngeliat dari karakter dokter surprise kali ya. Bisa. Nggak ada yang salah kok kalau berpakaian seksi di depan pasangan yang sudah halal. Yang sudah resmi, yang sudah disahkan. Betul, nggak ada karena salahnya. Itu kan bagian dari keharmonisannya. Betul. Iya. Dan selama itu adalah dengan pasangan. Karena tadi kan kita bahasnya kan kalau dilakukan tanpa seizin pasangan, artinya tidak disetujuin ya itu namanya pemaksaan. Tapi kalau dua-duanya sama-sama menyukai, betul. Ya kan, ya saya kira nggak ada masalah ya. Dan ngomongin soal fetis ini kan usianya itu rentangnya luas. Maksudnya luas itu begini, Dok. Tidak hanya fetis itu yang pelakunya, predatornya itu tidak hanya usia muda, betul. Tapi kadang sudah tua pun juga bisa gitu. Dan fetis itu nggak harus dari kecil, tapi bisa juga terjadinya ketika tua. Jadi dia mulai munculnya tua juga bisa. Jadi jangan sampai nanti teman-teman saya berpikir bahwa wah fetis berarti dia udah kelainan sejak lama nih. Betul. Dia sudah dari dulu nih, berarti sejak kecil sudah punya kelainan seperti itu. Tidak begitu, karena penyakit itu atau fetis ini juga bisa munculnya di usia-usia ketika dia dewasa. Nah, jadi mungkin waktu kecilnya tidak ada apa-apa, tapi ketika dewasanya ya itu tadi bisa jadi salah pergaulan, salah lingkungan, itu juga bisa menimbulkan orang menjadi fetis. Yes, betul sekali. Kalau menurut Pak Darmawan sendiri nih, semakin maraknya fetis-fetis yang lain ya gitu, apakah bisa dihukum secara pidana tuh fetis yang seperti apa sih, Pak? Ya kalau bicara pidana ya saya sepertinya ada ya hukumnya, tapi saya tidak tahu secara pasti ya kan hukumannya dan ayat atau pasalnya. Tapi menurut saya ketika itu sudah ranahnya tindakan merugikan orang lain, itu ada sanksinya pasti. Karena kita itu membunyikan klakson terlalu kencang yang sampai mengganggu pendengaran orang aja bisa dilaporkan. Betul. Kan seperti itu. Tetangga sebelah rumah bangun rumah terlalu berisik aja udah masuk ada hukumannya. Yes, kan? Betul sekali. Kan? Saya selalu kena. Tetangga saya maksudnya. Maaf tetangga. Ya itu kan udah masuk ranah perbuatan tidak menyenangkan. Betul. Walaupun mungkin sanksinya tidak berat, tapi saya kira ada sanksinya. Tapi kalau fetis jelas sih kayak sepertinya ini sanksinya cukup berat. Ya apalagi dia melakukan itu dalam kondisi sadar. Kecuali kalau dia masuk stadium kelainan jiwa, betul, ya kan, artinya kan ada orang yang sudah masuk stadiumnya adalah kelainan jiwa. Jadi nggak semua fetis itu dianggap kelainan jiwa, karena banyak mungkin teman-teman sering mengatakan, apakah kalau orang sudah fetis itu pasti kelainan jiwa? Nggak juga, ya kan. Ada yang mungkin dia tadi ya eksperimental, artinya dia coba-coba, penasaran kayak begal tadi, tapi ada juga yang sudah mengalami kelainan. Iya, betul. Nah, kalau sudah kelainan jiwa kan ini agak-agak abu-abu hukumannya. Ya kan? Karena kalau di Indonesia atau di luar negeri pun saya kira juga sama. Kalau setelah diperiksa dan memang dia punya kondisi psikis, ada gangguan jiwanya, itu hukumannya akan berbeda sih. Iya, masuk rumah sakit jiwa paling ya, Pak ya. Betul, betul. Ya intinya sih asal konsen ya, ada persetujuan satu sama lain sih saya rasa nggak masalah ya Pak ya. Agak susah untuk dipidanakan karena kan sama-sama mau ya. Betul, betul. Iya kan? Ya kan? Seperti itu. Kalau saya sih pertanyaan terakhirnya buat Bapak nih. Kalau orang udah kena fetis tuh, bisa nggak sih sembuh? Bisa dong. Gimana tuh Pak? 90% penyakit yang ada di muka bumi ini bisa sembuh. Iya, pasti ya. Ya, saya tidak pernah mengatakan 100% penyakit bisa sembuh karena 100% itu buat saya itu adalah nilai yang sempurna untuk Gusti Allah. Iya, betul. Kan gitu ya. Betul, walaupun kita adalah bergerak di bidang kesehatan,
kita terhadap pasien pun teman-teman juga tidak pernah mengatakan bahwa ini penyakit 100% bisa sembuh, tapi selalu saya katakan 90% bisa sembuh. Jadi kalau fetish sendiri pun bisa nggak sembuh? Bisa. Ya kan, tergantung apa? Tergantung bagaimana kemauan daripada orangnya yang sakit dan lingkungannya, itu paling penting. Selalu saya katakan bahwa kesembuhan dari suatu penyakit itu tidak hanya membutuhkan usaha, ya kan, tetapi juga butuh yang namanya kemampuan kita. Jadi nggak hanya kemauan, tapi harus ada kemampuan. Betul. Kemampuan itu apa? Ya Anda harus cari informasinya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, betul. Kalau bisa ke dokter juga. Betul. Pergi ke orang yang mampu. Jadi jangan cuma modal kemauan, tapi carilah orang yang mampu. Betul. Yang mampu untuk menterapi secara psikis dan sebagainya. Betul. Ya kan? Nah, yang ketiga kuncinya S itu support. Nah, jadi tidak hanya butuh effort, tidak hanya butuh ability atau orang yang mampu, tapi juga butuh support dari orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar. Nah, jangan sampai kadangkala masyarakat itu sudah memberikan suatu stigma negatif. Iya, betul. Sudah memberikan suatu penilaian bahwa wah udah nih dikucilkan, dijauhi. Apalagi kalau udah viral ya, Pak. Iya. Nah, sebetulnya sama seperti kita treatment orang terkena HIV. Iya, betul. Mereka bukan untuk dikucilkan, mereka bukan untuk dijauhi. Ya kan, tapi mereka butuh untuk ditemani, mereka butuh untuk diberikan kasih sayang. Betul. Dan rata-rata orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan atau yang sudah kena penyakit-penyakit seperti itu, sebenarnya mereka itu adalah korban dari kondisi. Iya. Kebanyakan ya, walaupun ada mungkin yang memang karena niat sendiri, tapi mungkin sekitar 80 atau 90% mereka adalah korban dari kondisi. Yang membuat akhirnya mereka melakukan itu, ya kan, entah itu mungkin ada trauma masa kecil, ya kan, sehingga membuat dia akhirnya terobsesi dengan kain jarik, gitu kan ya, atau apapun itu. Nah, jadi saya kira kunci keberhasilan dalam terapinya ada 3 tadi, ya kan, harus punya kemauan atau effortnya, usahanya harus ada, kemudian harus ability, carilah orang yang mampu, betul. Karena nggak mungkin bisa sembuh sendiri tanpa bantuan orang yang mampu. Betul. Kita bangun rumah, kita punya kemauan kuat, ya kan? Tapi kalau kitanya nggak mampu, ya nggak akan jadi rumah. Kita butuh tukang, butuh orang yang ahli. Kemudian support, butuh dukungan dari teman-teman, dukungan dari keluarga. Jangan lupa dukungan dari yang maha kuasa. Okay. Ya kan? Saya sih sudah tidak punya pertanyaan. Jadi saya kira itu sih, Dok ya. Jadi yang paling penting buat teman-teman yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita tentang fetishisme ini adalah kita harus mulai waspada. Memang dengan perilaku orang zaman sekarang itu kita nggak bisa lagi kayak zaman dulu menganggap bahwa semua orang itu baik-baik saja, karena perilaku ini sudah mulai terjadi perubahan, dinamis. Iya betul. Terjadi evolusi, perubahan ini juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka lebih baik kita itu kan preventif, lebih baik kita itu mencegah. Dengan kita tahu hal-hal seperti ini, kan kita menjadi lebih sadar dan bisa menghindari. Ya, kalau ada pun seperti itu, ya kan, sama seperti kalau naik kendaraan ada polisi tidur, ada lubang, ya dihindari. Iya, betul. Ya kan, supaya kita tidak mengalami masalah di kemudian hari. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan obrolan kita tentang fetish ini bisa memberikan suatu gambaran buat teman-teman sehat supaya agar kita itu satu jangan sampai fetish, ya kan. Kalau yang kedua, kalau ataupun ada teman atau siapapun yang kita duga dia fetish, ya kita coba bantu. Iya, betul. Jangan dihindarin tadi, tetapi kita support supaya mereka juga bisa berubah, karena mereka adalah sahabat kita. Ibarat saya selalu bilang gini, Dok, kalau toh pun kuku kita itu panjang, ya kan, yang dipotong kan kukunya, bukan jarinya. Betul, jadi kita boleh memotong hanya ego kita, tapi jangan potong persahabatan kita. Yes. Nah, betul. Sekian dari saya, Darmawan, dan juga dari Dokter Indah. Ya. Jangan lupa, harus apa, Dok? Subscribe, like, dan komen ya. Komennya bisa apa aja. Misalnya ada yang kepo nih sama berita ini, berita itu, bahas dong, boleh dikasih aja di komen. Nanti komen yang paling menarik atau tema yang paling menarik yang kalian saranin, terus kita ambil nih, nanti kalian akan dapat hadiah-hadiah menarik dari kita. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Saya Dokter Indah dan Pak Darmawan. Kita pamit ya, sampai jumpa.